Keseruan telah terjadi pada awal battle. Ikan mata bongsang yang menjadi target telah mengisi pundi-pundi poin kedua tim. Keseruan battle fishing di Laut Maratua masih berlanjut. Mancing Mania Strike Back, mantap! Di arena battle, tim gabungan antara angler lokal dan wisatawan masih getol untuk mengejar ketinggalan. Umpan metal jig terus dimainkan untuk mendapatkan sambaran ikan. Usaha keras tim sebelah akhirnya membuahkan hasil. Fish on! Double strike! Strike juga! Strike juga! Kali ini umpan Erwin menjadi yang pertama mendapat sambaran ikan. Belum lama meladeni perlawanan ikan, Fajar yang berada tepat di sebelah Erwin juga mendapat hook up dari ikan. Sepertinya niat untuk menyusul perolehan poin bakal tercapai nih Strike Back Mania. Wih, double strike! Wih! Double strike! Wih! Tidak ikhlas mereka mendapatkan ikan, saya pun langsung berusaha memecah konsentrasi Erwin dan Fajar yang sedang sibuk menaikkan ikan. Naikin dulu, masih jauh bang. Double strike. Wah ini kayaknya tracer ini. Tracer nih berdua nih. Tiba-tiba saja, umpan milik Kojek sang motoris juga mendapatkan sambaran. Wow, triple strike. Meskipun ikan milik Kojek tidak akan masuk poin, namun ini menandakan spot yang mereka pilih benar-benar patut diacungi jempol. Poin Bang Kojek nggak dihitung ya? Setengah, 0,5. 0,5. Kasihlah seperempat, sekian loh. Itu mah tenaganya itu. Ini strike nih, kita mau lihat. Keren juga sih, emang ini spotnya mantep banget. Jam 4:30 nih. 4:30. Ini emang pas-pas jamnya, katanya emang lagi gila-gilanya si mata bongsang. Kojek sang motoris menjadi yang pertama menaikkan ikan. Disusul oleh Erwin dan Fajar menjadi yang terakhir. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Masih di arena battle fishing Laut Maratua. Kita pakai metal jig 800 gram karena di sini arusnya kencang. Plus kedalamannya emang 400 meter. Jadi emang spotnya Maratua bukan buat orang lemah. Ini bang ya? Tangkap. Tidak ingin kalah pada battle kali ini, saya pun mengarahkan perahu untuk ke salah satu spot andalan. Keyakinan saya pun berbuah hasil. Fish on! Enggak, saya strike! Strike! Tadi kirain nyangkut sama Bang Wawan. Karena tadi kita sempat kelilit. Tapi ternyata pas saya rasa-rasa lagi, ditarik ternyata sama ikan. Mantap! Hook up pertama memang sangat krusial supaya ikan tidak mocel atau lepas. Apalagi ketika memakai metal jig besar serta spot dalam. Terkadang sambaran ikan tidak terlalu terasa di piranti. Sempet ragu mau umpannya bang, warnanya bang tadi bang. Sempet ragu mau warna umpan saya. Asli. Sesekali ikan memberikan perlawanan. Ketika turun memancing, kita harus benar-benar memahami karakter ikan target dan spot. Karena alat atau piranti yang kita gunakan harus menyesuaikan dengan hal tersebut. Saran juga nih buat teman-teman kalau mancing kedalaman yang dalam sama metal jig beratnya di atas 500 gram, usahain kondisi badan fit ya bang ya. Jadi bukan cuman alatnya aja yang mumpuni, tapi kitanya juga kondisi fisiknya juga jangan maksain. Ketika saya sedang berusaha menaikkan ikan, tiba-tiba Oke, double strike.
saya udah hampir naikin ikan. Ternyata Bang Wawan strike juga. Jadi emang kuncinya nih ya, buat temen-temen ya, saya kasih tau rahasianya. Kalau misalnya kita pakai jig besar, udah nyemplung turun ke bawah, jangan buru-buru naikin kalau belum dapat ikan. Sakit rasanya. Mending kita jig terus sampai dapat ikan. Walau akhirnya tali kami sempat saling melilit, namun saya cukup senang. Umpan Wawan juga mendapat sambaran. Hai. 3 kali double strike, hat trick ini. Mantap. Akhirnya ikan saya berhasil landed lebih dulu. Ini juga sebenarnya salah satu ikan yang nggak semua orang suka ya, karena padahal rasanya ini enak banget, tapi karena perawakannya yang seperti ini, jadi bahkan orang-orang Maratua juga dulunya nggak suka ya Pak, nggak mau makan ikan ini Pak ya, takut katanya. Tapi ada sebagian orang yang udah tahu rasanya, woi, minta nambah kalau makan ikan ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Tidak menunggu lama, kembali ikan yang masih kerabat dengan ikan bawah laut ini muncul di permukaan. Ikan hasil perolehan Wawan kembali menambah pundi-pundi poin tim saya. Mancing Mania Strike Back, mantap. Seperti biasa, dalam setiap kompetisi pasti ada tim yang menang dan yang kalah. Kira-kira, tim manakah yang akan menerima hukuman kali ini? Pasti Strike Back Mania sudah bisa menebaknya. Pulang. Pada rapi aja, pada mana ya? Jadi Pulang lagi. bapaknya mau kemana? Orang sini juga mau pulang-pulang. Gimana sih? Juga pulang. Mau ikut pulang kemana? Emang pada nggak mau ini? Wah, Ini ada lagi gituan. Wah, ada ini kan. wah. Pemenang harus dapat ini lah. Bangkang. Iya nih, berdasarkan jumlah hasil yang didapat, udah ketahuan nih pemenangnya ya nggak Pak? Iya. Dan pemenangnya adalah tim kita. Wah. Mumpung kita mau pulang Bang, perahunya mau datang, nanti pasang dikit. Ini kita bawain aja yang kalah. Angkat-angkatin ke perahu Ya, gimana? kami santai. Ya, ini santai. Seperti biasanya nih, yang kalah harus mendapatkan hukuman. Wah, maaf ya teman-teman, saya nggak bisa bantu angkat barang nih. Makanya jangan mau kalah sama tim saya. Habis capek-capean memancing dan adu betot melawan tenaga ikan mata bongsang, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengolahnya menjadi makanan. Saya mau masak sama keluarganya Kapten nih, keluarganya Kapten Bang Kojek. Jadi ada Mbak Dila sama Bu Susi ya Bu? Nah ini kita mau bikin 2 masakan. Ada ikan bakar sama apa Mbak? Ikan palumara. Saya kebagian tugas untuk mengolah ikan agar tidak amis saat dimasak. Oke nih kalau menurut Mbak Dila, jadi biar nggak terlalu amis, ini kita marinasi dulu pakai garam ya Mbak. Sementara itu, Mbak Dila sibuk menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit. Simpel kan bumbunya? Tahap pertama memasak palumara adalah dengan menumis bumbu halus hingga matang. Setelah bumbu harum, masukkan potongan daging ikan mata bongsang dan aduk hingga merata. Salah satu bumbu wajib jika masak palumara adalah air asam jawa. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya hingga ikan terendam. Jangan lupa beri bumbu penyedap seperti garam dan gula pasir, lalu tunggu hingga matang sempurna. Ini memang masakan khas dari masyarakat Maratua nih. Jadi Maratua nih aslinya bukan Kalimantan ya Mbak orang-orangnya. Lebih ke orang Bajau. Tebalnya daging ikan mata bongsang membuat cocok dimasak dengan cara apapun. Selain dimasak palumara, ikan juga dibakar oleh Kojek dan Ibu Susi. Aroma bakaran daging ikan membuat perut saya sudah tidak betah.
betah menahan rasa lapar nih Strike Back Mania. Menikmati masakan dari hasil pencarian dan mengolahnya sendiri memang menghadirkan sensasi yang berbeda. Di balik bentuknya yang menyeramkan, ternyata daging ikan mata bongsang cukup enak buat disantap. Meskipun hidup di kedalaman laut, rasa amisnya tidak terasa sama sekali. Ini ternyata ikannya tadi yang kita masak mata bongsang. Memang pas banget sih dimasak kuah palu mara sama bakar. Ini dagingnya manis, dia nggak amis, plus lembut. Enak kan, Mbak? Enak kan? Jadi orang-orang di sini tuh kurang suka ikan besar ya, Mbak. Jarang makan ikan besar ya. Ikannya yang table size ukurannya. Tapi karena dimasaknya mantap, ternyata suka juga. Daging yang berwarna putih memiliki tekstur yang lembut. Daging ikan satu ini juga mengandung lemak tak jenuh yang justru dibutuhkan tubuh kita untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Strike Back Mania, saya ingin sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya belajar kearifan lokal di daerah Kasai Brau. Hari ini saya sama Pak Ledang sama Bang Askal mau cari kepiting nih. Tapi sebelumnya kita mau cari umpannya dulu ya, Pak? Iya. Cari umpannya ikan? Ikan. Oh, jadi kita mau cari umpannya ikan. Jadi kita mau jaring ikannya dulu. Jaring dulu. Ini gimana caranya, Pak? Lempar enggak? Enggak, ini ditarik aja membentang begitu. Wih. Ya, nabrak sendiri ikannya. Oke, siap. Jadi ini prosesnya Bang Askal nyebrang, kita kayak ngejerat ikan dulu, Pak ya? Ikan, iya betul. Oke, siap. Cara mencari ikan untuk umpan kepiting bukan melempar jaring, melainkan menutup jalur berenang dari ikan. Cara ini dinilai cukup efektif untuk mendapatkan ikan dalam waktu singkat dengan jumlah yang banyak. Tidak perlu menunggu lama, gabus pelampung jaring mulai ada pergerakan, pertanda ada ikan yang menyangkut di jaring. Waktunya saya, Askal, dan Pak Ledang untuk mengumpulkan ikan. Wah, ternyata dalam juga tambak air payaunya. Adalah ikan tarpun atau lebih dikenal dengan nama bulan-bulan yang banyak terjaring. Menurut Askal, jenis ikan satu ini sangat disukai oleh kepiting. Wah, sepertinya saya dapat umpan yang tepat nih. Bukan hanya ikan, bahkan kepiting juga ada yang ikut terperangkap dalam jaring. Padahal kita masih cari umpannya buat kepiting nih, tapi ternyata udah dapat kepitingnya. Besar. Setelah dirasa ikan untuk umpan cukup, kami langsung menyiapkan perangkap kepitingnya. Ikan dipotong-potong terlebih dahulu, agar aroma amisnya bisa tercium oleh kepiting. Jepit potongan daging ikan pada kayu yang telah dimodifikasi untuk menaruh umpan. Jadi ntar nih masuk ke dalam ini yang buat ditancapin ke dalam tanahnya. Nah ini gini Bang ya? Iya. Nanti ntar kepitingnya masuk dari atas, dari sini. Lubang. Nah lubang. Oh ini dia masuk dari sini, udah dia kejerat nih. Jadi nggak bisa keluar lagi. Setelah semua sudah siap, tinggal meletakkan jebakan ini di tempat strategis di mana kepiting biasa berada. Kayu di tepian air menjadi lokasi pilihan saya untuk menancapkan perangkap. Letakkan perangkap tidak boleh berdekatan. Jarak antar perangkap sekitar 10 hingga 20 meter. Setelah semua perangkap terpasang, kini hanya tinggal menunggu kepiting masuk dan terjebak. Nungguin yang tadi kita pasang, belum ada kepitingnya karena emang harus ada sedikit waktu, harus 1 jam sampai 2 jam. Nah, kita mau panen dulu nih yang udah dipasang dari tadi malam. Ternyata hasilnya cukup bagus nih Strike Back Mania. Ada kepiting yang masuk ke perangkap. Nah ini hasilnya nih. Hasil si kepitingnya. Itu nggak dimakan semua ya Bang ya, nggak habis ya. Oh masih
Jadi dia masuk lewat lubang sini, tapi nanti dia nggak bisa keluar lagi, jadi mau benar-benar terperangkap. Tidak semua perangkap ada isi kepitingnya. Itu sebabnya butuh memasang banyak perangkap supaya hasilnya pun juga maksimal. Tak jarang, dalam satu perangkap berisi 2 bahkan 3 ekor kepiting sekaligus. Ada 3 bang. Ada yang patah bang, 1 bang. Di beberapa titik pengambilan, saya harus berenang karena dalamnya air tambak tempat perangkap dipasang. Hasil kepiting yang didapatkan selanjutnya dibawa ke kampung.